Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini, tentu atas izin dan ridha Allah. Saya ingin berbagi dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada kita semua. Saudaraku rahimakumullah, hidup ini tujuan akhir, ending dalam kehidupan adalah di neraka atau di surga. Tentu bagi yang mengharapkan ke surga, maka jalan yang akan kita tempuh adalah jalan-jalan menuju surga. Tetapi bagi mereka yang ridho, yang rela kehidupannya nanti di akhir zaman adalah di neraka, maka tentu perjalanan menuju ke sana adalah jalan-jalan neraka juga. Saudaraku rahimakumullah, di neraka jahanam, satu di antara neraka yang paling mengerikan, di dalamnya ada yang disebut lembah Jub Al-Hasan. Jub Al-Hasan adalah di dalam bahasa diartikan adalah sebuah kesedihan. Dan Jub Al-Hasan ini tempatnya adalah tempat yang paling mengerikan di bawah neraka jahanam yang paling bawah, yaitu tempat-tempat seburuk-buruk manusia yang ditempatkan di level ini. Lembah Jub Al-Hasan adalah neraka yang paling dalam yang ditempati oleh para pembaca Al-Quran, mungkin juga para al-hafid, yaitu pembaca Al-Quran dan al-hafid yang di dalam hatinya riya. Bukan karena Allah semata mereka membaca Al-Quran, mereka berhafid dan berhafidhah, tetapi ada unsur riya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan beliau-beliau di Jub Al-Hasan, yaitu di lembah jahanam yang paling dalam. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul bercerita pada sahabat-sahabatnya. Kata Rasul, mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lembah Jub Al-Hasan. Sahabat-sahabat bertanya, apakah itu lembah Jub Al-Hasan wahai Rasulullah? Rasul menjawab, itu adalah lembah di neraka jahanam. Setiap harinya lembah Jub Al-Hasan yang ditempati oleh para pembaca Al-Quran dan para hafid. Jahanam sendiri setiap hari berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 sampai 100 kali. Itulah lembah Jub Al-Hasan. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Jadi Nabi bercerita tentang adanya lembah Jub Al-Hasan yang ada di lembah neraka jahanam yang paling dalam, yang konon ditempati adalah penempatnya adalah para pembaca Al-Quran dan para hafid-hafid yang di dalam membacanya ada unsur riya. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam pengertian yang pokok, karena sebetulnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya, kita melakukan aktivitas kehidupannya sebagaimana kewajaran manusia, tetapi ketika di dalam hatinya ada unsur riya, tidak ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mubazirlah ketika kita menjadi seorang hafid, ketika kita menjadi seorang pengamal Al-Quran, pembaca Al-Quran dengan qiraah yang baik, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa riya. Untuk itu saudaraku rahimakumullah, jauhkan dari perbuatan apa saja
Tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi dalam sholat, dalam puasa, zakat, haji, hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak ingin surganya dimasuki kepada orang-orang yang mempunyai unsur riya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.